Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu, sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini bisa menunaikan ibadah zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana dengan akhlak dan budi pekerti beliau telah berhasil mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita salat zuhur pada kesempatan siang berbahagia ini, saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya pada bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Saya ambil tema kajian saya pada kesempatan zuhur ini adalah kejujuran. Kejujuran dalam bahasa kita sekarang ya sering kita katakan dengan istilah integritas, di mana kejujuran ini yang barangkali sudah mulai terkikis di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kaum muslimin. Apabila kita mencontoh melihat kepada baginda Rasulullah SAW, ya, modal pertama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ya, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum beliau berdakwah, ya, semenjak kecil, ya, beliau digelari dengan Al-Amin, jujur, seorang yang jujur, seorang yang mempunyai integritas, ya, sehingga beliau ya dihormati kawan dan disegani lawan. Ya, apabila kita melihat kepada ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kamu bersama orang-orang yang jujur. Bertemanlah bersama orang-orang yang mempunyai integritas. Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi. Berlaku jujurlah, berbuat jujurlah. Hendaklah kalian semua, kata Rasulullah SAW, sebagai umatku mempunyai sifat integritas yang tinggi, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran tadi, karena integritas tadi akan menggiring kamu kepada
albir. Albir itu adalah kumpulan dari seluruh kebaikan. Jadi seorang yang jujur, seorang yang mempunyai integritas, maka seluruh kebaikan yang ada itu akan terkumpul pada dirinya tersebut. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan albir tadi, kumpulan, gabungan dari seluruh kebaikan tadi, itu akan menggiring kita, akan membawa kita kepada sorga. Apa modalnya tadi? Satu saja, jujur. Jujur yang akan bisa mengantarkan kita kepada albir, dan albir atau kumpulan dari seluruh kebaikan tadi yang akan bisa mengantarkan kita kepada sorga, al-jannah. Wa ma yazalur rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan senantiasa seorang yang selalu berlaku jujur dan dia memelihara kejujurannya tadi sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang jujur. Jadi jujur ke Bapak Ibu, sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, bukanlah suatu sifat yang barangkali sudah ada semenjak kita lahir, tidak. Tetapi sifat jujur ini, integritas ini adalah suatu sifat yang harus dilatih dan harus dipertahankan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menancapkan ke dalam diri kita sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang mempunyai integritas. Iyyakum wal kadzib, kata Rasulullah. Jauhilah sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan menggiring kamu kepada suatu sifat kejahatan, kriminalitas. Ya. Kita mengetahui bahwasanya asal muasal dari kebanyakan kriminalitas, kejahatan itu berlandaskan kepada kebohongan. Ya. Apabila kebohongan tadi dilakukan oleh seseorang, kemudian dia bisa mengelola kebohongan tadi, ya, bukan hanya instansi saja yang barangkali bisa kena tipu oleh dia. Satu negara mungkin bisa terkecoh karena kebohongannya tadi. Ya. Karena konspirasi dia tadi. Jadi konspirasi itu bukan hanya sekedar suatu perbuatan makar yang dilakukan oleh seseorang untuk menggulingkan pemerintah, tidak. Konspirasi itu adalah suatu kebohongan yang teranulir, yang terorganisir sehingga merugikan banyak orang. Apa asal muasalnya? Al-kadzib, kebohongan. Karena kebohongan tadi akan menggiring orang kepada tindak kriminalitas. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan tindak kriminalitas tadi akan menggiring orang kepada api neraka. Wa ma yazalur rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidaklah seorang yang selalu bohong, kemudian dia memelihara kebohongannya. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Dia berbohong dan pandai menyimpan, mengcover, memelihara kebohongannya tadi, sehingga menjadi suatu konspirasi yang sangat besar, yang merugikan banyak orang. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai seorang pembohong. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah,
Barangkali ini yang sekarang sudah sangat terkikis di tengah-tengah masyarakat kita. Kita sudah melupakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang al-amin. Kita sudah merupakan barangkali apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah bergaul dengan orang-orang yang jujur. Selalulah bergaul dengan orang-orang yang mempunyai integritas. Ya. Peliharalah kejujuran. Ya. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama kita melatih diri untuk bisa menjadi seorang yang jujur. Yang barangkali kejujuran tersebut masih kurang oleh kita, kita latih diri kita. Kita bergaul, kita berteman dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang mempunyai integritas. Hanya saja Rasulullah SAW membolehkan kepada kita 3 keadaan atau 3 kondisi di mana seseorang muslim tersebut boleh tidak jujur atau berbohong. Jadi 3 keadaan boleh awak bohong. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang pertama yaitu yuhaddisur rajulu imra'atahu liyurdiyaha, yaitu seorang suami kepada istrinya di tengah keluarganya agar menimbulkan keharmonisan. Barangkali ibu bertanya ke pak, lama samba pak, apa menjawab walaupun tak lama samba kok, lai lama. Itu bohong. Tetapi bohong di sini dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Agar menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang kedua, dibolehkan seorang itu bohong liyusliha bainan nas, apabila dia ingin mendamaikan antara 2 kelompok orang. Jadi apabila kita seorang pemimpin untuk mendamaikan 2 kelompok orang atau mendamaikan 2 orang, apabila salah seorang dari kubu tersebut bertanya kepada kita bagaimana dia mengatakan saya, jawab saja dia mengatakan yang baik-baik, dia tidak ada menghina Anda, boleh seseorang tersebut berbohong untuk mendamaikan antara 2 kelompok atau 2 orang. Dan yang terakhir adalah bolehnya seorang itu atau kita berbohong itu ketika di dalam perang. Fa innal harba khida', karena sesungguhnya budaya. Jadi kalau ada dalam suatu peperangan, itu jangan diekspos, mau menyerangnya kapan, mau menyerang musuhnya pada hari apa, tidak usah diekspos. Kalau perlu dibohongi, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا